Halo semuanya, kenalkan nama gue Dimas. Gue mau cerita tentang pengalaman gue saat perjalanan di Pantai Baron. By the way, rumah gue di Solo. Jadi perjalanan Pantai Baron sampai ke Solo itu sekitar butuh 3-4 jam. Gue memutuskan untuk ambil jalur yang dari Prambanan. Gue mau liburan untuk sekedar melihat sunrise dari Pantai Baron. Jadi di Pantai Baron itu seperti ada bukit ya, dikelilingi bukit gitu. Nah, gue mau memutuskan untuk melihat dan foto-foto sunrise di Pantai Baron. Gue berangkat dari Solo sekitar jam 2 malam. Saat itu gue sama pacar gue. Nah, gue berjalan, mulai naik motor. Perasaan gue udah gak enak sampai Kartosuro itu ya. Jadi waktu itu gue jemput pacar gue sekitar jam 1 malam. Dia ngekos di daerah UMS. Waktu itu terang benderang. Hari itu hari Kamis, tepatnya malam Jumat, awal Januari tahun 2000. Pengalaman horor gue ketika itu, gue sama pacar gue yang sedikit ngantuk, pacar gue ya. Waktu itu gue perjalanan naik motor ya lumayan kenceng. Jalan-jalan agak sepi, gak seperti sekarang ini. Jadi waktu tahun 2000 itu jalan-jalan masih sepi. Singkat cerita, gue sampai di daerah Prambanan yang jalan mau ke Wonosari itu. Di situ perasaan gue udah gak enak. Waktu itu gue jalan sama pacar gue, naik motor, ya gak lumayan kenceng sih. Setelah itu tiba-tiba waktu perjalanan di Wonosari itu kan melewati bukit-bukit ya. Pas di tengah bukit, bukan di tengah, sehabis jembatan itu sekitar beberapa kilometer sehabis jembatan. Itu masih pegunungan-pegunungan, dan waktu itu tiba-tiba ban motor gue bocor. Nah, gue memutuskan untuk cari tempat istirahat dulu, tapi bener-bener gelap semua dan belum ada lampu-lampu penerangan seperti sekarang ini. Gue memutuskan untuk cari warung yang bisa buat tempat berteduh atau tempat yang buat istirahat sambil menunggu pagi, karena gue udah bilang sama pacar gue, kita memutuskan untuk ya udahlah, kalau belum rezeki belum bisa lihat sunrise gitu. Pas waktu itu daerahnya gue kurang tahu. Saat itu gue ambil mantol dari jok motor gue. Gue menemukan sebuah warung kecil di antara perbukitan itu. Gue gelar mantolnya buat istirahat pacar gue. Setelah itu selang beberapa waktu, karena waktu itu gelap banget, jadi gue memutuskan untuk tidak tidur dan membiarkan pacar gue untuk tidur sendiri aja. Jadi di atas bangku sebuah warung gitu. Nah, waktu itu perasaan gue sudah gak enak. Begini ceritanya. Jadi waktu gue pas ke Banan itu, gue kan ada di samping ya, jadi pacar gue itu gue suruh masuk ke dalam, terus gue duduk di depan, lalu gue cuma diem sambil ngerokok gitu. Gue melihat dari beberapa pohon-pohon yang ada di perbukitan itu seberkas seperti bayangan putih itu muncul dari balik pohon. Gue gak tahu itu pohon apa. Gue coba penasaran, gue deketin. Dan anehnya
Di situ ada orang cewek dan cowok juga katanya kebanan. Loh mas, kok di sini nggak di warung aja sama itu pacarku, aku juga kebanan gitu, pikirku begitu. Tapi mereka itu cuma senyum gitu. Terus namanya siapa, cuma dia jawab, tapi gue kurang ngeh gitu loh, karena bener-bener nggak ngeh apa yang dia bicarakan gitu. Jadi ngomongnya jadi kayak denger tapi nggak denger gitu. Gue waktu itu langsung samperin mereka, ajakin mereka ke warung biar banyak temennya gitu. Dan disinilah gue benar-benar merinding dibuatnya. Waktu itu gue nawarin rokok sama si cowoknya, mas rokok dulu gitu. Dan gue itu nggak sadar si cewek itu nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada. Jadi tadi kan kayaknya sama cewek. Gue mikir seperti itu. Nah, waktu gue tanyain, mas mbaknya tadi kemana? Oh, mbaknya ada lagi di pohon nih. Gue pikir kan mau kencing atau apa gitu kan. Gue pikir setelah itu ya udahlah, biasa, ngobrol biasa. Entah kenapa dari terang benderang itu selang beberapa menit turun hujan gerimis. Dan pacar gue kelihatannya udah tidur waktu itu. Nah gue kan bingung kan, baru gue mau ambil air minum di dashboard motor itu, gue berpaling dan tiba-tiba orangnya udah gak ada. Jadi motor, orang sama ceweknya itu udah gak ada. Aku bingung. Lalu aku samperin lagi ke pohonnya yang di seberang jalan itu. Orangnya juga udah gak ada, si cewek itu. Dan gue waktu itu gak mikir apa-apa, mungkin ya udah pergilah. Gue periksa handphone gue, terus tas cewek gue, gak ada yang hilang. Gak apa-apa lah gitu. Dan perasaan gue gak enaknya, setelah gue berpaling dari cewek gue yang tiduran di kursi itu, berpaling ke depan, tiba-tiba si cewek sama si cowok yang gue samperin tadi tiba-tiba di belakang gue dengan muka yang sangat pucat, benar-benar pucat. Gue bingung, kaget. Gue langsung, ya ampun Tuhan, ini apa ya Tuhan? Mas, nggak apa-apa. Terus si cowok itu tanya, di sini ngapain mas? Lah kan tadi udah cerita, banku bocor mas. Oh gitu, aku kira kamu kayak aku mas. Dan apa yang ditunjukin ke gue? Loh emangnya kenapa mas? Apa yang ditunjukin ke gue? Saya di sini nyari kaki saya yang copot mas. Gue langsung waktu itu merinding, tutup mata, jaket yang jadi sweater gue itu langsung gue tutupin di kepala gue. Gue langsung meluk sama pacar gue itu. Ya ampun mas, jangan ganggu gitu. Nah tiba-tiba si cewek yang tadi sama cowok itu berkata, kalau aku di sini nyari mata mas. Waktu itu rambutnya dibuka, itu matanya bener-bener gak ada. Gue bingung. Gue langsung bilang aja, gue lirik, aduh kok masih ada di situ. Gue langsung diam aja, tersadar tidak tersadar. Waktu itu udah bener-bener gue cuma diam aja. Waktu pacar gue bangun, loh kamu ngapain kok gitu? Ada hantu begitu, cuma gitu terus. Waktu itu dia bilang, masa dia juga ikut ketakutan. Lalu kita memutuskan untuk saling terjaga.
Dan waktu itu ya untung aja ada mobil lewat, jadi ada mobil sayur gitu. Gue langsung cegat, Pak tolongin. Loh kenapa kami habis? Gue cerita seperti ini. Oh ya kalau gitu motor gue itu dinaikin ke bak sayur. Jadi mobil bak sayur itu dibawa ke arah pasar Wonosari. Dan dari situ gue bersyukur banget gue masih dapat pertolongan. Sekian cerita gue. Kalau mungkin kurang serem, gue bakal lanjut ke step kedua, yang dimana ini lebih seram